Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang bab 1 informatika dan keterampilan engineering. Apa saja yang akan dibahas? Kita lanjut. Yang pertama adalah poin A tentang informatika di sekolah menengah atas atau di madrasah aliyah MA atau sekolah menengah atas SMA. Sebelum lebih lanjut, kita coba uraikan dahulu apa itu pengertian dari informatika. Jadi informatika adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan. Di sini bisa kita garis bawahi studi atau pembelajaran tentang perancangan, pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Jadi ada 3 informatika. Ini adalah pengertiannya. Jadi perancangan di sini bisa perancangan pembuatan program aplikasi, perancangan problem solving dan lain sebagainya. Lalu di sini ada pembuatan sistem komputasi. Itu bisa berkaitan dengan metode-metode pemecahan sains ya, yang biasa digunakan di fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, untuk prinsip-prinsip menjadi dasar perancangan tersebut, di sini nanti ada pembahasan tentang pemrograman, algoritma, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika. Berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Jadi komputasi itu berasal dari kata compute, artinya menghitung, maka dari itu sangat berkaitan erat dengan pemodelan matematika untuk memecahkan masalah-masalah sains, seperti komputer yang digunakan untuk memprediksi gempa yang akan terjadi atau cuaca yang akan terjadi di kemudian hari, seperti itu. Selanjutnya, istilah komputer dalam bahasa Inggris yaitu informatics, computing, atau computer science. Jadi ini adalah istilah dalam bahasa Inggris ya. Baik, selanjutnya yaitu TIC melibatkan 2 aspek ya, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Untuk teknologi informasi di sini berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Pemrosesan artinya informasinya diproses, dimanipulasi artinya bisa dirubah, ditambahkan, dan lain sebagainya. Lalu pengelolaan informasi artinya keseluruhan informasinya yang akan dikelola agar menjadi informasi yang layak untuk disebarluaskan. Oke, selanjutnya adalah teknologi komunikasi, yaitu melibatkan penggunaan alat bantu. Jadi tadi informasinya adalah yang dikelolanya adalah informasi, kalau ini adalah berkaitan dengan alat bantu untuk mentransfer data antar perangkat, komunikasi grafis visual, memudahkan penyampaian informasi di era digital. Jadi teknologi komunikasi ini bisa dicontohkan yaitu jaringan yang tersambung atau terhubung ke internet, agar informasi yang tadi sudah diolah bisa disampaikan di dunia digital atau di dunia maya atau di internet. Itu adalah TIK ya, yang mendapatkan 2 aspek. Kita lanjut. Masih di poin A. Apa dan mengapa informatika? Jadi di sini ada beberapa alasan mengapa informatika, mengapa kita belajar informatika. Mengingat perkembangan zaman, di sini ada beberapa era revolusi industri. Revolusi industri ditandai oleh adanya penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1760 sampai 1840 ya, abad ke-18. Sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Ini adalah revolusi industri 1. Lalu selanjutnya adalah revolusi industri kedua. Di sini berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini karena ditemukannya tenaga listrik. Ini revolusi industri yang kedua.
Lanjut, revolusi industri ketiga sekitar abad ke-20 atau 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar, komputer dan software. Jadi sini sudah memasuki era komputer ya, computing berbasis teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Oke, jadi di dunia industri itu, di pabrik-pabrik, di berbagai lini industri sudah diganti oleh robot, sudah diganti oleh digitalisasi atau serba otomatis, mesin serba otomatis. Selanjutnya yang sedang kita alami saat ini yaitu adalah revolusi industri 4. Era yang saat ini kita jalani di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet yang berkecepatan tinggi ya. Kalau di kota-kota besar sudah ada jaringan 5G, jadi lebih cepat daripada jaringan 4G dan lain sebagainya. Lalu komputerisasi, microchip, IoT, Internet of Things. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI yang bisa memprediksi keinginan customer dalam menginput suatu perintah. Sekarang banyak produk-produk AI yang tersebar, bahkan di Android pun sudah ada dan di iOS juga sudah ada. Ketika kita ingin mengetik sesuatu, misalkan kata-kata puisi, kita hanya mengisi beberapa kata. Biasanya ada aplikasi yang memprediksi kata-kata yang bagus yang dihasilkan oleh AI ini. Lalu selanjutnya contohnya adalah mesin learning atau mesin pembelajaran, lalu deep learning, cloud analytic, bahkan kendaraan otonom yang merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada keberlanjutan atau sustainability. Ini yang sedang kita alami. Jadi kalau kita tidak belajar informatika, dikhawatirkan kalian akan gagap teknologi atau tidak terbiasa dengan teknologi-teknologi canggih saat ini. Maka dari itu kita harus belajar informatika. Itu adalah salah satu alasannya. Sebetulnya masih banyak alasan-alasan yang lain, tapi yang paling dirasakan adalah persaingan di revolusi industri 4.0 ini. Baik, selanjutnya masih di poin A ya, tentang informatika di madrasah aliyah atau sekolah menengah atas atau SMA. Yang poin kedua yaitu apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika. Yang pertama adalah ilmu komputer. Mempelajari komputer secara menyeluruh tidak hanya fokus pada satu skill seperti kursus pemrograman. Jadi di sini kita akan belajar tentang ilmu komputer, bisa menjadi analisis, analitik, atau menjadi seorang desain grafis, video editing, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah ilmu informasi. Mempelajari cara pengumpulan data atau informasi ya, pengolahan, penyimpanan, akses, dan penyebarluasan data untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan. Jadi ilmu informasi ini kita belajar bagaimana caranya mengumpulkan, mengolah, dan lain sebagainya tentang informasi-informasi di sekitar yang akan kita olah menjadi data dan akan kita olah kembali menjadi informasi yang berguna bagi keperluan sosial atau kemasyarakatan. Selanjutnya yang ketiga adalah ilmu pemrograman. Adalah proses menulis coding, menguji dan memperbaiki atau debug. Memperbaiki di sini ketika aplikasinya error, kita bisa memperbaikinya atau repair, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Inilah beberapa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika. Jadi bukan hanya sekedar kita sebagai pengguna, namun sebagai orang di balik layar yang memproses informasi dan bisa juga membuat sebuah program aplikasi, atau kita juga bisa menjadi sebagai seorang pengguna. Jadi kalau yang komputer yang pertama bisa menjadi pengguna, yang kedua adalah pengolah informasi, yang ketiga adalah menjadi orang di balik layar pembuatan software atau aplikasi. Oke, kita lanjut. Masih di poin A tentang informatika di madrasah aliyah dan sekolah menengah atas. Dan masih di poin yang kedua juga, lanjutan yang sebelumnya, apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika. Di poin A, apa yang dipelajari di kelas 10 akan kita pelajari. Apa bedanya dengan informatika MTS atau SMP.
Nah, di sini di tingkat MTS atau SMP, pada tingkat MTS atau SMP lebih pada memanfaatkan teknologi, bisa diartikan sebagai pengguna teknologi ya, mengalami, mengidentifikasi atau seeing in the mind's eyes. Nah, untuk tingkat MA atau SMA-nya lebih mengarah pada penugasan aspek keilmuan ya, yaitu problem solving atau penyelesaian masalah secara efisien dengan mendalami aspek keilmuan informatika yang lebih abstrak. Jadi di tingkat MA atau SMA ini lebih meluas daripada di tingkat MTS. Kita hanya memanfaatkan teknologi kalau di MTS atau SMP. Jika di tingkat MA atau SMA, penugasannya mendalami aspek keilmuan informatika. Bisa menjadi programmer yang tadi sebelumnya disebutkan, atau bisa juga menjadi web development mungkin untuk di websitenya. Oke, kita lanjut. Yang poin B, mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di abad ke-21. Jadi kalian di sini dipersiapkan untuk mengikuti perkembangan TIK pada saat ini ya. Karena TIK itu tingkat kemajuannya atau perkembangannya sangat pesat. Jika beberapa tahun yang lalu kita hanya bisa ber-SMS, sekarang kita bisa berkirim foto digital, video, dan lain sebagainya. Hal itu sangat mempermudah kita untuk berkomunikasi dalam jarak yang jauh dengan waktu yang singkat. Baik, sampai di sini dahulu untuk video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjut di part kedua di bab 1 ini di video selanjutnya. Semoga apa yang Bapak paparkan dan Bapak sampaikan mudah dipahami. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.